wabarakatuh. Selamat sore. Saya Hadi dari Museum Baroka Muna. Saat ini berada di Rumah Adat Muna, Kompleks Rumah Adat Muna, Kota Raha, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Ingin sedikit berbagi informasi tentang Kerajaan Muna. Informasi yang ingin kita bagi adalah sekilas tentang daftar nama Raja-Raja Muna. Karena ini penting agar generasi muda juga bisa sedikit mengetahui tentang siapa saja sih yang pernah menjadi Raja Muna. Topik tentang nama Raja. Raja Muna pertama oleh orang-orang tua dan beberapa buku sejarah menyebut Raja Muna pertama Laeli. Orang Muna biasa menyebutnya Beteno Netonggula. Dilukiskan seperti muncul dari bambu. Kemudian juga ada menyebutnya Baidul Zaman. Baidul Zaman itu kalau kita lihat dalam bahasa Arab artinya masa yang indah. Ya katakanlah kehadiran Lael ini mungkin bisa dikatakan masa yang indah. Istri daripada Raja Muna pertama ini namanya Weten Riabeng. Orang Muna memanggilnya Watan Riabeng. Saudara kembar dan saudara gading ini konon berasal dari Luwu, Sulawesi Selatan. Kemudian terlamparlah di Muna ini, di Pantai Lohia. Kemudian ternyata dia adalah istri daripada Laeli tadi, yang kemudian dinobatkan menjadi Raja Muna pertama. Kemungkinan Laeli dari Arab kayaknya, karena nama-namanya sudah nama-nama Arab dari Timur Tengah sepertinya. Kemudian raja kedua anak daripada Laeli dan Watan Riabeng dan Watan Riabeng bernama Lapatola, atau orang Muna biasanya itu menyebut Sugipatola. Kemudian ada juga biasa ada gelarnya yaitu Kahua Bangkan Hot. Itu Sugipatola itu Raja Muna kedua. Nah, ada saudara dia yang bernama Runtu Bulau. Itu kembali ke Luwu dan menjadi Raja Luwu. Di sana disebut Simpuru Siang. Kalau Simpuru itu kan Simpuru Sia kalau orang Muna, tapi orang Bugis kan biasanya pasti menyebutnya Simpuru Siang. Itu Raja Muna kedua. Kemudian Raja Muna ketiga itu Sugi Ambona. Sugi Ambona, coba saya lupa lagi mungkin. Keliru, nanti di-cut ya. Cocok, Sugi Ambona. Raja Muna ketiga adalah Sugi Ambona, anak daripada Sugi Patola. Itu Raja Muna ketiga. Tidak banyak cerita tentang ini. Kemudian Ambona ini punya anak Sugi Patani. Sugi Patani itu Raja Muna keempat. Nah, kemudian kan masih absolut lah dulu kerajaan kan. Bahkan sampai hari ini beberapa kerajaan kan termasuk Kesultanan Jogja itu kan masih absolut dari bapak ke anak. Jadi ya memungkinkan juga di Muna seperti itu. Nah, Raja Muna keempat itu Sugi Patani. Kemudian Raja Muna kelima namanya Sugi Laende, anak dari Sugi Patani. Nama mereka itu Laende, kemudian dipanggil Sugi Laende. Ya seperti itu yang bisa kita dapat informasi dari buku-buku sejarah yang ada. Kemudian Raja Muna keenam Sugi Manuru, atau orang biasa juga disebut Lamanuru. Atau kemudian disebut ada gelarnya Mepasokino Adat. Karena banyak aturan-aturan adat yang memang dibentuk atau ditetapkan di masa Raja Muna ke-6 Sugi Manuru ini. Punya anak, banyak anaknya. Salah satunya adalah Laki Laponto. Laki Laponto ini menjadi Raja Muna ke-7. Kemudian karena berhasil menaklukkan Labolontio di Buton, kemudian dia mengambil alih itu kepemimpinan Raja Buton. Kemudian dia menjadi Raja Buton ke-6. Yang selanjutnya
Laki Laponto menjadi Sultan Buton pertama, merubah bentuk setelah Islam masuk kan, merubah bentuk kerajaan Buton menjadi sebuah kesultanan. Di daratan Kendari juga Laki Laponto ini dikenal sebagai Haloleo. Ada prestasi Laki Laponto di sana. Nah, kemudian setelah menjadi Raja Buton ke-6, Laki Laponto kemudian digantikan oleh saudaranya, Laposasu. Laposasu menjadi Raja Muna ke-7. Laposasu menjadi Raja Muna ke-7 dengan gelar, kadang orang menyebutnya Kobang Kuduno. Gitu. Nah, di masa Laki Laponto dan Laposasu ini, disinilah di masa-masa inilah merampungkan terbangunnya benteng Kota Muna di pusat pemerintahan Kerajaan Muna yang panjangnya 8 km itu di masa ini. Yang tadinya para Sugi ini kan masih lebih banyak tinggal di Liangkobori. Nah, makanya kita dengar ada makam-makam Sugi di Liangkobori kan. Nah, tetapi setelah zaman Laki Laponto, Raja Muna ke-7, itu sudah mulai dipersiapkan Kota Muna itu yang dikelilingi benteng 8 kilo untuk menjadi ibu kota pemerintahan kerajaan. Kemudian Laposasu pun demikian. Laposasu sebagai Raja Muna ke-8. Kemudian digantikan oleh Rimpei Somba, atau sebagian orang menyebut Karawawono. Sudah ada istana tetap, kayaknya waktu itu yang disebut keraton pertama, istana pertama. Nah, Kota Muna ini kan dikatakan keraton Muna. Kawasan keraton dikelilingi benteng. Nah, Rimpei Somba ini sebagai Raja Muna ke-9. Rimpei Somba digelar Karawawono. Kemudian Raja Muna selanjutnya atau ke-10 adalah Titakono, atau kemudian Titakono ini disebut Muhammad Idrus. Dia sudah nama Islam, Muhammad Idrus. Kemudian disebut juga Karamurumai Titakono. Setelah Titakono jadi raja, Titakono ini anak daripada Rimpei Somba tadi begitu. Jadi sudah cucu Sugi Manuru ini, Titakono. Kemudian setelah Titakono, raja selanjutnya adalah Muhammad Sa'aduddin. Muhammad Sa'aduddin ini anak dari Titakono. Muhammad Sa'aduddin digantikan oleh saudaranya, yaitu bernama Sangya Kaindea. Digelar Sangya Kaindea. Laude Muhammad Kadir atau Abdul Kadir. Kalau orang Muna kan panggilan Deng Kadiri. Kalau Idrus kan kita Idrus. Nah begitu. Sangya Kaindea di sini sudah mulai terlibat dalam permasalahan dengan Belanda. Nah, Sangya Kaindea akan diceritakan pada saat perjanjian Bongaya tahun 1667. Di masa-masa itu Sangya Kaindea ditawan oleh Belanda atau VOC dibawa ke Ternate. Nah, situasinya sudah mulai masuk Belanda di Indonesia, tetapi secara resmi belum masuk di Muna pada saat itu. Nah, Raja Muna ke-12 ya, Sangya Kaindea, atau disebut Muhammad atau Abdul Kadir, gelar Sangya Kaindea. Raja Muna ke-13 adalah Abdul Rahman, atau biasa diberi gelar Sangya Latuo.